dari absen 33. Saya Nafisa Azara dari absen 24. Saya Zara Dinar dari absen 8. Saya Salamita Deina Tasya absen 12. Saya Salsa Firdausi Al Aribi absen 35. Saya Nasib Gatama absen 4. Nabi kata Candi Plausan. Pada masa kejayaan Mataram kuno, ketika kerajaan-kerajaan besar berdiri megah di Jawa Tengah, terdapat sebuah kisah cinta yang tak biasa. Ini bukan hanya kisah dua insan yang saling jatuh hati, melainkan juga kisah tentang dua kepercayaan besar yang bersatu dalam harmoni. Kisah yang kini menjadi jejak sejarah dalam bentuk bangunan megah bernama Candi Plausan. Rakai Pikatan, seorang raja dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan cerdas. Suatu hari dalam sebuah pertemuan kerajaan, ia bertemu dengan Pramodawardhani, putri dari Raja Samaratungga, penguasa dari dinasti Shailendra yang memeluk agama Buddha Mahayana. Meskipun berasal dari dua kerajaan dan dua kepercayaan yang berbeda, Rakai Pikatan dan Pramodawardhani justru menemukan kesamaan dalam hati mereka. Kecintaan pada rakyat, harapan akan kedamaian, dan pandangan yang terbuka terhadap perbedaan. Perbedaan keyakinan tidak memisahkan mereka. Justru dari perbedaan itulah kisah cinta mereka tumbuh semakin kokoh. Dan sebagai wujud penghormatan dan cintanya, Rakai Pikatan membangun sebuah candi agung yang kelak dikenal dengan nama Candi Plausan. Candi Plausan tidak dibangun dalam satu malam. Ia disusun dari ribuan batu andesit, diukir dengan detail yang luar biasa. Kompleks ini terbagi menjadi dua, Plausan Lor Utara dan Plausan Kidul Selatan. Di Plausan Lor terdapat candi utama yang menjulang dengan atap bertingkat dan dihiasi stupa-stupa khas Buddha. Di sekelilingnya berdiri puluhan candi kecil dan bangunan pelengkap tempat para biksu dahulu bermeditasi dan belajar. Jika kita perhatikan lebih dalam, kita akan melihat bagaimana candi ini memadukan unsur Hindu dan Buddha. Relief-relief di dinding menggambarkan sosok biksu, bunga teratai, dan ajaran Buddha. Namun, arsitekturnya tetap membuat unsur Hindu dalam struktur dan tata ruangnya. Ini bukan hanya karya seni arsitektur, tapi juga perwujudan dan pesan perbedaan bisa disatukan dalam keindahan. Di sekitar candi, pada masa itu Candi Plausan bukan hanya tempat ibadah. Ia adalah pusat kehidupan spiritual dan pendidikan. Para biksu dari berbagai wilayah datang untuk belajar dan mengajar. Mereka hidup sederhana, berpuasa, bermeditasi, dan menulis ajaran-ajaran dalam naskah dan lontar. Masyarakat di sekitar candi pun hidup berdampingan dengan damai. Mereka bertani, berdagang, dan membantu menjaga candi. Tak jarang mereka ikut serta dalam upacara atau perayaan keagamaan. Candi Plausan menjadi pusat aktivitas yang tidak hanya religius, tetapi juga sosial dan budaya. Warisan untuk masa kini berabad-abad telah berlalu. Kerajaan-kerajaan runtuh dan digantikan oleh zaman modern. Namun, Candi Plausan tetap berdiri, menjadi saksi biksu, zaman, cinta, dan nilai-nilai luhur yang tak lekang oleh waktu. Saat kamu berdiri di hadapan candi itu, hari ini kamu tak hanya melihat tumpukan batu. Kamu melihat jejak sejarah, kehidupan masa lalu, dan pesan tentang toleransi yang masih sangat relevan. Candi Plausan mengajarkan kita bahwa dalam perbedaan ada keindahan, bahwa cinta sejati tidak mengenal batas agama atau budaya, dan bahwa warisan terbaik dari generasi ke generasi adalah harmoni dan saling pengertian.